Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Mila Syahini akan menjelaskan bagaimana cara perencanaan produksi menggunakan Microsoft Excel dengan data solver. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas manajemen operasional. Berikut penjelasannya. Nah, ini ada contoh soal, di mana contoh soal ini yang akan kita gunakan nantinya untuk menjelaskan bagaimana kegunaan solver di dalam Microsoft Excel. Langkah awalnya kita bisa membuat keterangan dulu seperti tenaga kerja awal 12 pekerja, kapasitas subkontraktor 3.000 per unit, kapasitas lembur 2.500 per unit, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita bisa membuat tabel, di mana tabel itu terdiri dari bulan, ramalan permintaan, pekerja, dan lain-lainnya. Nah, setelah tabel ini terbuat, kita masukkan yang diketahui tadi yang ada pada soal. Untuk jumlah pekerja ini bisa kita bikin sama dengan 12. Selanjutnya jangan lupa dikunci dulu agar tidak berubah. Dan kita select ke bawah. Untuk produksi reguler, kita bisa menggunakan tingkat produksi per kapita dikali dengan 12 pekerja. Ini juga dikunci terlebih dahulu. Dan kita select ke bawah. Untuk lembur dan subkontraktor itu dikosongkan terlebih dahulu. Untuk inventory awal adalah 0. Sedangkan untuk inventory akhir kita menggunakan rumus, yaitu sama dengan inventory awal ditambah produksi reguler ditambah lembur ditambah subkontraktor dan dikurang dengan ramalan permintaan. Untuk total produksi sama dengan produksi reguler ditambah lembur ditambah subkontraktor. Nah, itu adalah hasilnya untuk bagian bulan Januari. Untuk bulan Februari, inventory awalnya adalah inventory akhir dari bulan Januari. Selanjutnya, inventory akhir dari bulan Februari kita menggunakan rumus sama dengan inventory awal ditambah produksi reguler ditambah lembur ditambah subkontraktor dan dikurang dengan ramalan permintaan. Begitu juga dengan total produksi sama dengan produksi reguler ditambah lembur ditambah subkontraktor. Selanjutnya kita bisa select aja ke bawah, dan juga diselect ke bawah. Nah, ini adalah hasil sebelum kita masukkan ke dalam solver. Langkah selanjutnya kita bisa membuat komponen biaya terlebih dahulu dengan produksi reguler. Produksi reguler didapatkan dari jumlah produksi dikali dengan upah reguler. Selanjutnya lembur adalah total dari lembur dikali dengan upah lembur. Begitu juga dengan subkontraktor, jumlah subkontraktor dikali dengan upah subkontraktor. Penyimpanan, jumlah dari inventory akhir dikali dengan biaya penyimpanan. Untuk perekrutan belum ada dan PHK juga belum ada. Nah, itulah hasil dari komponen biaya pada strategi A. Untuk lembur dan subkontraktor, kita akan memakai data solver. Yang pertama, kita akan men-select total biaya pada komponen biaya, minimal, dan select lembur dan subkontraktor. Selanjutnya add lembur. Di lembur ini biayanya kecil sama dengan 2.500. Add untuk subkontraktor biayanya kecil sama dari 3.000 unit per bulan. Add dan untuk inventory awal biayanya besar sama dari 0. Dan untuk lembur, biayanya besar sama dari 0. Selanjutnya inventory akhir besar sama 0. Oke. Pilih simplex LP. Kemudian solve, oke. Dan jadilah hasilnya seperti yang tertera. Selanjutnya kita akan mencari produksi level dengan back order sesuai kebutuhan, di mana tabelnya sudah kita buat sesuai dengan yang diketahui. Selanjutnya untuk produksi sama dengan
pekerja dikali dengan 400 unit. Jangan lupa untuk mengunci 400 unitnya. Kemudian kita select ke bawah. Inventory awal kita buat 0. Selanjutnya inventory akhir menggunakan rumus yaitu sama dengan max 0,2 inventory awal ditambah produksi dikurang ramalan permintaan dikurang back order. Dan untuk back order itu adalah max 0, permintaan ditambah back order sebelumnya dikurang inventory dikurang produksi. Sedangkan untuk inventory awal kita kembalikan lagi ke inventory akhir. Untuk inventory akhir sama dengan max 0, inventory awal ditambah produksi dikurang ramalan permintaan dikurang back order. Untuk back order sama dengan max 0, ramalan permintaan ditambah back order sebelumnya dikurang inventory awal dikurang produksi. Ini bisa kita select ke bawah dan select ke bawah. Maka itulah hasilnya. Selanjutnya ada komponen biaya. Yang pertama ada produksi reguler, di mana permintaan dikali dengan upah reguler sama dengan selanjutnya ada penyimpanan inventory akhir dikali biaya penyimpanan. Dan yang terakhir yaitu ada back order, jumlah back order dikali dengan biaya back order sama dengan itulah hasil dari total B atau strategi B. Selanjutnya untuk pertanyaan yang C, di mana pekerja yang butuh itu sama dengan tingkat pekerja dibagi ramalan permintaan. Jangan lupa dikunci, lanjut select ke bawah. Untuk jumlah pekerja yang dibutuhkan ini terlebih dahulu kita bulatkan Setelah selesai, untuk pekerja awal, kita akan menggunakan rumus di mana pekerja awal sama dengan karena ini merupakan pekerja awal. Untuk yang direkrut sama dengan max 0, pekerja yang dibutuhkan dikurang pekerja awal. Untuk PHK sama dengan max 0, pekerja awal dikurang pekerja yang dibutuhkan sama dengan untuk pekerja awal kita masukkan yang 7 untuk selanjutnya dan kita select ke bawah. Sedangkan untuk yang direkrut tinggal kita select, HK tinggal kita select.
Selanjutnya untuk produksi, kita menggunakan rumus sama dengan tingkat produksi dikali jumlah pekerja yang dibutuhkan. Jangan lupa untuk dikunci. Selanjutnya, kita select. Untuk inventory, sama dengan produksi dikurang ramalan permintaan. Untuk rumus keduanya adalah inventory awal ditambah produksi dikurang dengan ramalan permintaan. Selanjutnya kita select. Setelah dapat hasilnya, kita akan mencari komponen biaya. Untuk produksi reguler, itu permintaan dikali dengan upah reguler, perekrutan dikali upah perekrutan, selanjutnya PHK dikali dengan biaya PHK. Dari soal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi C lebih baik digunakan ketimbang strategi A dan B. Dengan adanya kesimpulan tersebut, berakhir pula video kali ini. Saya Mila Curayuni, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.